Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, masih bersama saya Nela Husna. Pemirsa, salah satu kerjasama yang dihasilkan dari pertemuan Presiden Joko Widodo dan Putra Mahkota Uni Emirat Arab pada pertengahan Januari lalu adalah investasi Uni Emirat Arab di tanah air. Arab menyiapkan 319 triliun rupiah untuk investasi di Kota Baru hingga Aceh. Uni Emirat Arab menyatakan ketertarikan menanam modal untuk pembangunan Aceh. Salah satu alasannya karena Aceh memiliki penduduk Muslim terbanyak. Kedua negara menandatangani 11 perjanjian bisnis, antara lain di bidang energi, petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi, dan riset. Total nilai kerja sama ini mencapai 22,89 miliar dolar Amerika atau sekitar 314,9 triliun rupiah. Presiden Jokowi dan Putra Mahkota Sheikh Mohammed bin Zayed mengadakan pertemuan bilateral pada 13 Januari lalu. Kerjasama tersebut antara lain dalam bidang keagamaan, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan penanggulangan terorisme. Ya, dan pemirsa, sejak masa lampau Aceh telah menjadi magnet ekonomi dunia hingga tak salah jika pemerintahan Uni Emirat Arab tertarik untuk berinvestasi di Aceh. Nah, bagaimana rencananya agar Aceh semakin maju dan juga tetap menjadi magnet ekonomi dunia? Dari masa ke masa telah hadir di studio Selamat Pagi Indonesia. Kali ini ada penggagas Kenduri Kebangsaan Bapak Teguh Taufikul Hadi. Ada tokoh muda Bang Nezar Patria, tokoh muda Aceh. Selamat pagi Bang Taufik, selamat pagi Bang Nezar. Selamat Dan pagi. juga ada staf khusus Gubernur Aceh Pak Iskandar. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir di Selamat Pagi Indonesia. Saya ingin ke Pak Taufik dulu nih. Melihat dari segi geografis dan juga geopolitik, apa saja nih potensi besar dari Aceh? Inilah yang harus digali. Kebetulan ada momennya. Momennya adalah kita melaksanakan sebuah event. Event ini sebenarnya event kalau dilaksanakan oleh saya misalnya laksanakan event ini menjadi event kecil saja. Tetapi karena ini adalah diambil alih oleh Pak Surya, jadi menjadi event yang sangat besar. Jadi event kebangsaan, karena itu disebut Kenduri Kebangsaan. Kenduri Kebangsaan. Dalam Kenduri Kebangsaan ini akan dilaksanakan nanti pada tanggal 22 Februari, itu akan hadir Presiden ke sana. Selain itu juga ada sejumlah menteri, mungkin ada lebih daripada 10 menteri yang hadir ke sana pada saat itu. Nah, di dalam kesempatan itu karena hadir Presiden dan juga hadir menteri, maka kita harus memperkenalkan potensi yang ada di Aceh. Bukan berarti bahwa pusat tidak memahami. Tetapi kan kita ini jangan dianggap tidak bersemangat memperkenalkan. Jadi event itu kita harus memperkenalkan apa potensi Aceh yang kemudian itu adalah bisa diendos bersama nanti antara Aceh dan pusat. Seperti sekarang ini baru saya sampaikan misalnya Uni Emirat Arab, yang akan ada lebih dari 100 triliun. Menurut saya jangan sampai kemudian hal tersebut lari ke daerah lain. Misalnya Arab Saudi membeli ikan tuna itu harus misalnya ke Sulawesi sana. Padahal di Aceh itu lebih dekat. Lebih dekat ya. Nah, kenapa kemudian masyarakat belum sampai menjaring Arab di situ, jangan sampai lari ke daerah lain kan begitu. Itu kan sebetulnya kan itu adalah realistis. Nah, realistis sekali di dalam konteks pemahaman kita ya, tetapi semuanya kita serahkan kepada pemerintah Aceh, kepada masyarakat Aceh. Bagaimana mereka itu adalah memahami hal tersebut. Harus diingat selalu bahwasanya membangun daerah tersebut tidak selalu itulah akan berhasil oleh hanya masyarakat setempat. Jakarta ini itu adalah menjadi besar karena banyak pendatangnya. Batam menjadi lebih maju karena banyak pendatangnya. Kalau memang tidak datang pendatang, maka harus datang investasi. Nah, ke Aceh itu untuk dibangun itu, kalau memang tidak datang orang, harus datang investasi. Jadi investasi itu datang ke Aceh itu bagaimana? Ini saya ingin kita diskusi hal tersebut. Nah, itulah yang harus di-highlight nanti ketika Presiden datang pada tanggal 22 di dalam sebuah event yang kita sebut namanya adalah Kenduri Kebangsaan. Kenapa Kenduri? Itu ada event itulah melibatkan masyarakat. Karena Kenduri itu adalah artinya adalah masyarakat. Seperti itu maksudnya. Nah, kalau kita tanya Pak Iskandar nih, kalau dari segi pemerintahnya seperti apa nih Pak Iskandar melihat akan ada investasi besar dari Uni Emirat Arab, apa yang menjadi fokus pembangunannya nanti? Jadi yang pertama tentu pemerintah Aceh dan rakyat Aceh berterima kasih kepada Bang Surya yang telah menggagas untuk Kenduri Kebangsaan di Aceh.
Tentu yang seperti beliau sampaikan bahwa fokus utama investasi di Aceh itu ada 4, Mbak. Ya. Yang pertama agroindustri, yang kedua yang menurut saya juga sangat penting adalah pariwisata, yang ketiga adalah infrastruktur dan energi, Ya. dan yang keempat kawasan ekonomi khusus dan kawasan ekonomi lainnya. Jadi ada 4 gitu. Nah, kemudian yang kedua tentu tadi sudah disebutkan bahwa letak strategis Aceh yang sangat dekat dengan wilayah Asia Selatan, Asia Tengah. Tentu kita berharap bahwa ada masyarakat internasional yang melakukan investasi di Aceh. Kemudian kita sangat mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden. Rakyat Aceh semuanya mengucapkan terima kasih atas percepatan yang beliau lakukan, melakukan kunjungan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab itu untuk melakukan investasi di Aceh. Nah, usaha yang kita lakukan, Pak Gubernur Aceh ini sudah bertemu dengan Pak Menko Maritim dan Investasi kemarin, itu sudah diarahkan bahwa pada awal Maret kita akan melakukan pemaparan di kehadapan Menteri Industri dan Energi dan dan juga Abu Dhabi Authority Investment, dan juga ditambah dengan adiknya kerajaan daripada Abu Dhabi UAE yang ada di sana. Jadi langkah-langkah itu sudah kita lakukan. Kemudian yang juga sangat penting bahwa atas arahan Presiden kita sudah melakukan kerjasama antara Aceh dengan Andaman Nicobar India. Ini sudah ada gitu, sudah ada action plan-nya yang kita sudah follow up. Nah, sebagai contoh kita kan berharap sudah ada sekarang ekspor komoditi kita dalam bentuk CPO yang kita harapkan nanti ke oil sendiri ke India. Ini sudah kita lakukan 3 kali. Kemarin dari Calang kita lakukan ke wilayah Canai di India, kemudian dari pantai timur dari Perungkuku sudah kita lakukan investasi. Kemarin kita dari wilayah Pelabuhan Malayati kita sudah ekspor Ponzolik sebagai contoh. Progresnya seperti apa, Pak, sampai saat Jadi ini? progresnya sangat signifikan. Itu menurut saya adalah bahagian yang sangat penting untuk percepatan investasi di Aceh. Jadi dari fokus tersebut, nah kita fokus utama adalah menggerakkan perdagangan, kemudian juga mengenai investasi. Kemudian kita pastikan bahwa Aceh ini sudah jauh berubah. Karena kita dengan jumlah 5.269.000 penduduk Aceh ini, 60% itu adalah angkatan muda yang memang angkatan milenial. Kita tahan dulu nih Pak Iskandar. Berbicara mengenai anak muda atau anak milenial, ini ada tokoh muda Aceh nih, ada Bang Zenar. Bisa dijelaskan ini terkait dengan bagaimana ya kesiapan dari masyarakat lokal mungkin ya menerima dana investasi seperti ini. Kalau Bang Nezar melihatnya seperti apa? Ya, saya kira ini momentum yang bagus ya, terutama yang harus disambut oleh masyarakat Aceh dengan kedatangan 10 menteri. Lalu juga Pak Presiden akan datang menunjukkan ada keseriusan gitu ya dari pemerintah Jokowi untuk membangun Aceh gitu. Ya kita tahu Pak Jokowi suaranya waktu itu kalah di sana, tapi kita lihat tindakan-tindakan politik dan kebijakan dilakukan Pak Jokowi untuk Aceh itu tidak berkurang sama sekali. Dan tentu saja ini apa artinya? Artinya masyarakat Aceh juga harus menanggapi ini dengan positif. Itu yang pertama ya, positif. Ya kita tahu sekarang ini lagi rame isu misalnya angka kemiskinan di Aceh, itu katanya yang tertinggi di Sumatera, nomor 6, ranking 6 untuk Indonesia, gitu. Ya, ini harus dipahami juga bahwa angka itu nggak serta-merta muncul hari ini, gitu. Itu kan ada satu konjungtur yang cukup panjang. Aceh daerah pasca konflik, gitu ya. Pada waktu masa konflik memang sangat melorot dan baru kemudian coba bangkit lagi. Jadi memang penurunan kemiskinan ini bukan pekerjaan yang satu malam. Bukan pekerjaan satu malam, tapi kita tahan dulu Bang. Kita nanti pasti akan membahasnya lagi. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut ini tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.